Jadi kemudian mereka melihat ada jadi kemudian mereka kemudian mendengar pembebasan kemudian mendengar tawaran aduh ayam mendengar tawaran dari Kinosuke ini, astagfirullah. Kemudian mendengar tawaran dari si Kinosuke ini, Sada Abe tanpa berpikir. Selama di Tokyo ini, dia lagi tuh. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau membawa cerita dari negara Sakura ya, tepatnya dari negara Jepang. Kisah ini menceritakan seorang wanita Jepang yang kehidupannya itu cukup layak untuk kita bahas gitu, karena ceritanya itu cukup dramatis gitu ya, dari awal sampai ke terakhir. Ceritanya adalah seorang wanita yang bernama Sada Abe. Jadi wanita ini pada akhirnya nanti terlibat kasus pembunuhan ya. Dia membunuh selingkuhannya gitu. Dia adalah keluarga yang sedang-sedang aja gitu sebenarnya si Sada Abe ini ya. Sada ini dilahirkan di Kanda, daerah Tokyo. Dia merupakan anak ketujuh dari 8 bersaudara. Cuman pada akhirnya keluarga si Sada Abe ini ya akhirnya hanya tinggal 4 orang. Dia punya kakak perempuan 2 orang sama 1 laki-laki. Karena saudara-saudaranya yang lain itu meninggal pada saat mereka masih pada kecil. Kalau menurut gue ya, mungkin di Jepang itu pada tahun 1900-an itu masih serba susah gitu ya. Maksudnya gizinya kurang bagus, terus ilmu kedokterannya juga kurang bagus. Makanya adik-adiknya ini sampai 4 loh, adik sama kakaknya nih ya, meninggal gitu karena rata-rata pada sakit semua. Hingga akhirnya dalam keluarga, urutan si Sada Abe ini menjadi anak yang paling kecil. Sada mempunyai bapak ya, namanya Shigeyoshi. Jadi Shigeyoshi ini pada masa kecilnya itu memang anak yang yatim piatu sebenarnya. Jadi dia meninggal oleh orang tuanya ini karena dibegal bapaknya, waktu itu dirampok rumahnya hingga dua-duanya meninggal. Sampai dia jadi anak yatim piatu, cuman dia termasuk anak yang beruntung karena ada keluarga dari kota Tokyo ini yang kemudian mengadopsi bapaknya ini. Rupanya keluarga yang mengadopsi itu adalah keluarga yang pebisnis ya. Jadi mereka itu sedang merintis sebuah perusahaan gitu, sedang merintis dari nol. Dia butuh pegawai. Jadi kemudian mereka melihat si Shigeyoshi ini yang yatim piatu, mereka adopsi. Jadi sebenarnya tujuan mereka ini bukan adopsi punya anak sih sebenarnya gitu ya, tapi adopsi buat kerja gitu loh. Jadi lumayan kan dapat tukang kerja gratis gitu, mungkin begitu ya. Akhirnya si Shigeyoshi ini diadopsi. Cuman berjalannya waktu, itu perusahaan berhasil sukses sampai pemiliknya kemudian meninggal. Kemudian meninggal itu pemilik kebetulan tidak punya anak. Akhirnya diturunkanlah perusahaan itu kepada bapaknya si Sada Abe atau si Shigeyoshi tadi. Makanya kemudian keluarga Sada Abe ini akhirnya jadi keluarga yang berkecukupan gitu ya. Sementara itu ibunya, si Sada ini ibunya bernama Katsu. Jadi karakter dari ibu Sada Abe ini adalah orang yang terbuka ya, orangnya enak gitu. Maksudnya dia tidak melarang anak-anaknya, dia tidak mempunyai peraturan yang ketat kaku gitu ya. Cuman rada aneh juga kalau menurut gue, pada zaman-zaman dulu itu Jepang termasuk orang yang sangat menjunjung tinggi tradisi ya, prinsip-prinsip, aturan-aturan kolot gitu istilahnya. Cuman ibunya ini orang yang
santai. Jadi anak-anaknya bebas deh mau ngapain, lu mau ngapain asal yang bener aja gitu. Perhatian orang tuanya ya kepada Sada ini termasuk paling istimewa, karena Sada ini jadi anak yang paling kecil kan, karena adiknya udah meninggal. Makanya dia yang paling disayang, paling diperhatikan. Sampai si Sada ini dieleskan, dia dieleskan alat musik tradisional Jepang, dileskan menari, menyanyi seperti itu. Tapi itu semua sebenarnya adalah keahlian untuk seorang geisha ya. Pada saat itu untuk menyanyi, menari itu semua adalah keahlian untuk seorang geisha yang pada saat itu dicap sebagai seorang penghibur geisha itu. Jadi memang ada yang hanya menemani tamu untuk penyanyi atau menari gitu, tapi ada juga yang berprofesi ganda. Selain geisha penghibur, dia juga menghibur tamu secara lebih detail gitu atau melacur gitu ya. Waktu berlalu hingga Sada Abe kecil ini menginjak usia remaja. Jadi kalau anak yang terlalu dimanja ya, itu dia bisa ngelunjak, tahu nggak? Jadi tuh anak, wah mentang-mentang gue dimanja nih sama bapak ibu, jadi gue bisa sesukanya. Begitu juga yang terjadi pada si Sada Abe. Begitu menginjak usia remaja, ini si Sada menjadi sosok cewek remaja yang nakal. Dia mulai bolos-bolos sekolah. Dia mulai dandan-dandan. Wah, lipen-lipen gitu ya. Pokoknya dandan-dandan aja kayak ibu-ibu gitu. Sampai pergaulannya juga tidak terkontrol sama teman-temannya itu, dia milih teman-teman yang salah. Hingga pada usia yang ke-14 tahun, karena pergaulan itu tadi, akhirnya Sada Abe diperkosa sama teman-teman sepermainannya sendiri. Kemudian bapak sama ibunya ini mulai pusing ya dengan kelakuan si Sada ini gitu loh. Akhirnya mereka pun menyekolahkan si Sada Abe ini ke sekolah khusus geisha atau khusus wanita penghibur. Jadi udah saking keselnya gitu ya orang tuanya itu, mereka mengharapkan bahwa si Sada ini bakal apa ya, lo udah dah sama cocok sama golongan kamu, udah sampai gitu loh. Mudah-mudahan kamu malah bahagia di situ. Sada disekolahkan itu pada tahun 1922 ya. Dia disekolahkan di kota Yokohama, tidak jauh dari Tokyo. Memang menurut kakak dari Sada ya, itu si Toku namanya itu, Sada ini orangnya seneng banget disekolahin sama bapaknya ke geisha, itu malah seneng banget gitu. Sedangkan menurut bapaknya sendiri, sebenarnya alasan dia menyekolahkan si Sada selain agar dia cocok dengan komunitasnya, rupanya ini si Sada sejak remaja itu sudah melacurkan diri. Itu ketahuan akhirnya dari teman-temannya sendiri gitu, melaporkan ke orang tua si Sada bahwa Sada ini memelacurkan diri. Jadi bapaknya tuh kesel, akhirnya pengen menjauhkan ke Sada ke Yokohama, sekolah geisha tadi. Jadi sekolah geisha ini adalah sekolah yang aneh, yang tidak baik gitu ya. Jadi selain mengajarkan siswi-siswinya itu untuk keahlian kesenian, bernyanyi, menari, dan alat musik, mereka juga mengajarkan siswinya menjadi seorang pelacur secara profesional. Jadi dalam sekolah itu ada namanya kuliah kerja nyata ya, istilahnya kalau sekarang gitu ya. Jadi kalau mata kuliah tentang pelacuran itu benar-benar si siswi ini mempraktekkan bagaimana melacurkan diri. Jadi benar-benar melacur aja gitu loh. Sampai, jadi mereka di sekolah itu kan selama 5 tahun ya si Sada ini, sampai dia itu kena sepilis gara-gara praktek pelacuran itu. Pemerintah Yokohama untuk soal pelacuran ini mereka mempunyai aturan ketat juga, cuman aturannya itu hanya dalam soal kesehatan gitu ya. Kalau soal prostitusinya sendiri sih bebas gitu, tapi kesehatan apabila si A ini kena sipilis, dia harus disuntik, harus dikontrol setiap minggu. Kemudian setelah mendapatkan treatment ya atau pengobatan dari pemerintah Yokohama, akhirnya si Sada Abe ini pun sembuh dari penyakit sipilisnya. Setelah sembuh dan setelah lulus dari sekolah itu, dia mulai berpikir lebih besar. Gue harus
gak tanggung-tanggung. Kalau gue udah jadi pelacur, gue udah harus dapetin duit yang banyak gitu loh. Sekalian aja. Jadi dia berpikir, wah, gua target harus menjadi pelacur papan atas. Pada sekitar tahun 1930-an ya, tepatnya si Sada ini berusia 25 tahun. Dia merantau ke kota Osaka. Dia menjalani profesinya yang secara profesional gitu sebagai seorang pelacur. Cuman si Sada Abe ini ternyata adalah seorang pemberontak ya. Dia seorang yang suka mencuri barang-barang kliennya, suka buat onar, suka teriak-teriak. Pokoknya ada error nih orang gitu. Hingga cuman bertahan selama 2 tahun. Kemudian dia pun keluar dari bisnis pelacuran yang ada di Osaka tersebut. Hingga dia kemudian pindah profesi gitu ya, menjadi seorang pelayan biasa. Pada bulan Januari 1933, Sada Abe mendapatkan kabar yang menyedihkan. Ibu kandungnya meninggal. Jadi peristiwa meninggalnya ibu ini akhirnya dia pun pulang kampung ya ke Tokyo gitu. Dia mengunjungi makam ibunya hingga sempat tinggal di situ sampai setahun kemudian ayahnya pun meninggal. Jadi sepeninggal ibunya ini, bapak si Sada Abe ini sangat sedih dan jiwanya tergoncang. Sejak meninggal ibunya dia sakit-sakitan dan hanya selang setahun dia pun menyusul ibunya meninggal. Selama di Tokyo, Sada Abe ini melacurkan diri juga gitu. Dia sempat bekerja di sebuah rumah bordil yang berada di Tokyo. Cuman itu tidak lama ya, karena ternyata rumah bordil tersebut itu digerebek sama polisi, kemudian ditutup karena rumah bordil tersebut tidak mempunyai izin. Rupanya dalam penggerebekan itu ternyata tidak hanya pemilik rumah bordil saja yang ditangkap, tapi seluruh pekerjanya juga ditangkap, termasuk si Sada Abe. Dia pun dipenjara. Untungnya ya, si pemilik rumah bordil itu mempunyai teman dekat gitu. Dia bernama Kinosuke Kasahara. Jadi dia ini tertarik dengan Sada Abe hingga memutuskan akan membebaskan si Sada Abe ini dari penjara. Cuman syaratnya si Sada ini harus mau menjadi simpanannya. Kemudian mendengar tawaran dari si Kinosuke ini ya, Sada Abe ini tanpa pikir panjang langsung mengiyakan gitu. Oke, gua mau jadi simpenan lo. Jadi si Sada ini kan udah biasa gitu ya, dari pelukan laki satu ke laki lain tuh udah biasa gitu kak. Jadi kalau jadi simpenan doang tuh kagak ngaruh bagi dia. Setelah itu Kinosuke pun membebaskan si Sada Abe. Begitu dibebaskan, itu si Sada diurus sama si Kinosuke. Dia dibelikan tempat tinggal, dia dikasih uang saku bulanan. Sebenarnya udah enak ya, dan bisa normal gitu loh hidupnya si Sada ini. Nih kesempatan dia sebenarnya. Dia menjadi simpenan dari Kinosuke ini selama hampir 2 tahun ya. Sampai si Sada ini merasakan sebagai seorang wanita yang sesungguhnya gitu loh. Jadi selama 2 tahun ini Kinosuke benar-benar memanjakan si Sada ini. Sampai si Sada ini ingin memiliki si Kinosuke ini secara seutuhnya. Rupanya Kinosuke ini adalah seorang pria yang sudah beristri. Jadi Sada ini ingin memiliki Kinosuke ini menjadi suaminya, benar-benar bersatu gitu. Dia meminta Kinosuke untuk menceraikan istrinya. Bang, gua pengen jadi istri lo, gua nggak pengen jadi simpenan gini terus, kagak jelas. Cuman si Kinosuke ini menolak. Dia tidak mau menceraikan istrinya. Rupanya Kinosuke ini suami yang setia ya, setia apa ya, setia gombal gitu ya. Jadi di samping dia nggak mau bercerai dengan istrinya gitu kan, tapi dia juga nyimpen si Sada ini gitu ya. Jadi suami setia yang error gitu. Sampai akhirnya si Sada ini mengancam ke si Kinosuke, kamu kalau nggak mau nyeraikan istrimu, ya udah kamu cari cewek lain. Aku pergi aja dari sini.
Itu mulai akhir-akhir tahun 1935 tuh peristiwa ini terjadi. Sampai akhirnya benar-benar suatu hari si Sada Abe ini meninggalkan Kinosuke. Dia kabur menuju Nagoya. Di Nagoya pada tahun 1935, Sada Abe bekerja sebagai pelayan restoran. Jadi selama bekerja di pelayan restoran ini, dia sempat menjalin affair juga dengan salah satu pelanggan restoran. Pelanggan ini bernama Goro Omiya. Jadi Goro Omiya ini adalah sosok pria yang mapan ya. Dia seorang profesor, dia seorang bankir. Bahkan dia berencana untuk mengajukan diri menjadi anggota parlemen di Jepang. Cuman pada saat itu, restoran tempat si Sada Abe ini bekerja itu rupanya sebuah restoran yang sangat ketat dalam peraturan. Termasuk peraturan pelayan dilarang menjalin hubungan dengan konsumen. Hingga akhirnya Sada Abe pun dipecat dari restoran itu. Dan hubungan dengan si Goro tadi itu akhirnya pun kandas. Selepas dipecat dari restoran itu, kemudian Abe ini pulang kampung lagi ke Tokyo. Jadi di Tokyo ini dia kembali bekerja di sebuah restoran. Cuman kali ini restoran itu pemiliknya rada mata keranjang ya, namanya Ishida gitu, umurnya 42 tahun. Ternyata si Sada Abe ini kan melayani gitu ya. Dia melayani nafsu dari pemilik restoran itu yang mata keranjang tadi gitu. Hingga pada bulan April tahun 35 mereka pun melakukan hubungan seksualnya yang pertama kali. Dan itu dilakukan berulang-ulang selama 2 minggu. Pertama dilakukan di restoran, kemudian dilakukan di tempat-tempat penginapan-penginapan yang lain. Hingga 1 bulan setelah petualangan cinta terlarang mereka ini ya. Jadi rupanya si Ishida itu lagi-lagi adalah seorang yang mempunyai istri. Cuman pada saat pertemuannya dengan si Sada ini, Ishida ini sedang dalam renggang sama istrinya karena mereka mungkin bertengkar gitu. Itu adalah saat-saat renggang dengan istrinya. Nah, pada saat si Ishida ini kesepian, dia pun menggoda si Abe. Nah, pada bulan Mei tanggal 9, Ishida ini rupanya akur lagi dengan istrinya. Dia rujuk lagi. Begitu mendengar kabar itu ya, si Abe ini marah. Dia ngancem ke si Ishida ini. Lo ngapain balik lagi sama istri lo? Lo macem-macem gua bunuh lo. Dicekik. Itu mestinya kan sempet sadar gitu ya. Lo balik lagi sama istri lo, berarti tenaganya si Sada ini kuat banget. Waduh. Potong dari pangkalnya itu. Si Ishidanya, terus kan nih kayak gitu kali ya. Thank you and see you.